Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suasananya memang ini suhunya agak dingin ya, sehingga kita susah untuk mengeluarkan suara. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah, terima kasih. Kita tetap semangat meskipun di tengah pandemi. Tapi katanya pandemi akan menjadi endemi ya. Karena Menteri Kesehatan sudah menyiapkan protokolnya yang jadi endemi katanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu rasuluhul karim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan pada subuh hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Karena perlu kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu besar kepada kita semua. Khususnya mungkin dari saya juga pribadi, mudah-mudahan diberikan kesehatan, karena ya tanpa kesehatan maka kita tidak bisa melakukan apa-apa, khususnya dakwah ini. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi bahwa nikmat kesehatan itu nikmat yang paling tinggi. Itu kata beliau. Salawat dan salam kita kirimkan kepada yang mulia junjungan kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Nur Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tujuan hidup manusia. Setiap manusia ketika ditanya apa tujuan hidupnya akan berbeda jawaban-jawabannya. Ada orang yang ketika ditanya apa tujuan hidupnya, saya ingin kaya. Apa tujuan hidupnya? Saya ingin cantik. Kemudian ketika ditanya apa tujuan hidupmu? Saya ingin berhasil. Saya ingin pintar. Saya ingin terkenal. Macam-macam tujuan hidupnya. Ketika manusia ditanya, pertanyaannya apakah jawaban-jawaban mereka salah dan apakah jawaban-jawaban mereka itu benar? Jawabnya adalah jawaban mereka tidak salah dan juga tidak benar. Ya. Tidak salah dan juga bisa jadi benar, maaf. Jawaban mereka bisa jadi salah, bisa jadi benar, tergantung apa yang menjadi pandangan hidupnya, apa yang menjadi pemahamannya. Karena pemahaman manusia, perilaku manusia akan sangat ditentukan oleh pemahamannya. Betul atau tidak? Ya, kita datang ke sini ya, datang sholat subuh berjamaah tergantung pemahaman kita. Ya, saya tidak tahu, dan itu cuma kita yang tahu semua. Apakah pemahaman kita ini datang ke sini karena memang ingin bersama-sama kita sholat subuh berjamaah, atau kita ingin mendengarkan ceramah dari penceramah yang tidak terkenal ini, atau kita ingin mendapatkan konsumsinya? Ya, itu beda-beda jawabannya orang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya.
Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan dinilai berdasarkan apa yang diniatkannya. Ya. Nah, jadi pemahaman manusia itu sangat menentukan pola sikapnya. Pola pikirnya sangat menentukan pola sikapnya. Itulah yang akan menjadi kepribadian, ya. Baik. Silakan Pak Dokter. Tapi saya perintah lagi Pak Dokter ini. Wah, ya. Ya, saya sengaja bawa slide supaya ada bisa dicatat-catat ya, atau dibaca-baca. Ya, ini bisa dicatat apa? Silakan, Dok. Nah, saya tadi menyatakan bahwa apa tujuan hidup manusia? Ya, manusia akan berbeda-beda jawabannya. Yang tepat, mari kita ubah pertanyaannya. Sebenarnya, apa tujuan pencipta menciptakan manusia ini? Sehingga betul-betul kita tahu tujuan hidup kita yang sebenarnya. Ya, apa maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta menciptakan kita manusia? Di sini Tabe yakin ada pencipta ya? Ibu-ibu di belakang yakin bahwa ada pencipta? Yakin atau tidak? Bapak-bapak semua di sini pasti yakin ada pencipta? Ini serius ini. Jadi kenapa kita yakin ada pencipta? Karena tidak mungkin sesuatu yang teratur di alam semesta ini itu tidak ada yang mengaturnya. Ya, gitu. Alam semesta yang serba teratur, yang serba tergantung satu dengan yang lainnya, yang serba lemah, yang serba membutuhkan yang lain, itu pasti ada sesuatu yang mengaturnya. Yang mengaturnya itulah Al-Khaliq. Ya. Nah, Al-Khaliq ini kemudian menyatakan dirinya. Dari mana kita tahu ada Al-Khaliq? Dari informasi yang disampaikan Al-Khaliq kepada kita. Ya. Dan itu Allah nyatakan, yang sering kita baca dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Jadi katakanlah bahwa Allah lah, dialah yang esa, ya. Dia tidak ada, esa itu artinya betul-betul tunggal, tidak berbilang. Ya. Allahu samad, dan dialah Allah di mana semua itu bergantung kepadanya. Jadi Allah tidak bergantung kepada siapapun, tapi semua yang ada di alam semesta ini bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diberanakkan. Ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tidak menyerupai, tidak ada satupun yang menyerupai dirinya. Tidak ada. Nah, Allah menyatakan seperti itu. Maka kemudian kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Sang Khalik, kita ini sebagai makhluknya. Nah, tentu ketika kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, Al-Khalik, maka tentu kita harus mengetahui apa sebenarnya tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia. Nah, untuk mengetahui bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana tujuan Allah menciptakan manusia ini, maka tentu kita harus mendapatkan informasi dari Sang Pencipta. Bukan informasi dari Google, bukan informasi dari manusia, tapi informasi dari Pencipta. Karena Dia ciptakan kita, maka apa tujuannya kita diciptakan? Informasinya datang dari Sang Pencipta. Next, Dok. Nah, oleh karena itu kita harus berpikir untuk membuktikan informasi yang benar-benar datang dari Pencipta. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, apa informasi yang datang dari Sang Pencipta? Apa informasinya, Pak? Yang setiap hari kita baca. Apa itu?
Al-Quran. Tapi dok, next ya. Nah, membuka informasi dari pencipta. Oke, next. Nah, yaitu ya Al-Quranul Karim. Apa tujuan manusia hidup di dunia ini? Maka untuk mengetahuinya kita harus membuka Al-Quran, karena dia informasi dari sang pencipta, ya. Dan Al-Quran sudah memberikan penjelasan bahwa Allah lah yang menciptakan manusia, Allah lah yang kemudian mematikan, menghidupkan manusia. Nah, sehingga dari situlah kita bisa melihat dan mengetahui apa sesungguhnya tujuan Allah menciptakan kita manusia. Kita buka Al-Quran, kita lihat dalam surat Az-Zariyat 56. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Allah menyatakan sendiri, ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Allah menyatakan sendiri itu. Dalam ayat yang lain disebutkan, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kan begitu. Wahai manusia, sembahlah Allah, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu, kan begitu. Dan yang telah menciptakan orang-orang sebelummu, agar apa? Agar kalian bertakwa. Nah, informasi datang dari sang pencipta menyatakan bahwa tujuan pencipta menciptakan kita sebagai manusia ini adalah dalam rangka supaya kita semua beribadah kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya tidak ada maksud dan tujuan lain ketika Allah menciptakan manusia kecuali untuk menyembahnya. Oleh karena itu kita selalu membaca, khususnya ketika kita sholat, membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan itu sebenarnya, kepadamu ya Allah satu-satunya kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah satu-satunya kami meminta pertolongan, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebenarnya setiap hari kita mengakui penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, Allah pun telah menyatakan hal itu dalam Al-Quranul Karim. Next, dok. Nah, baik. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, ya. Jadi Allah sendiri menyatakan dia akan menciptakan seorang khalifah, khalifatullah, khalifah fil ard, ya, khalifah yang ada di bumi ini sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi Allah menciptakan manusia, ya. Allah sendiri menyatakan bahwa dia akan menciptakan manusia sebagai khalifah, dan Allah sendiri yang menyatakan apa tujuan daripada penciptaan manusia itu dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, dok. Nah, oleh karena itu, bagaimanakah caranya kita ini menjadi Abdullah atau hamba Allah, dan bagaimana caranya kita menjadi khalifatullah, ya, khalifatullah yang baik dan yang benar, ya. Kalau kita sudah tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, tujuannya dalam rangka untuk menyembah Allah. Kalau Allah menciptakan kita sebagai khalifah, ya, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai khalifah Allah, lalu bagaimana wujud penyembah yang benar, ya? Bagaimana wujud penyembah yang benar? Oke, next, look. Maka kita harus mengetahui cakupan daripada syariat Islam itu sendiri. Karena tidak mungkin Allah menciptakan manusia tanpa aturan. Betul tidak?
Apakah Allah menciptakan kita langsung, maaf, kayak anak ayam gitu, kemudian bertelur, ya, menetas, dibiarkan cari makan sendiri? Kan tidak begitu. Allah ciptakan aturan. Aturannya itu termaktub dalam syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, oleh karena itu seorang cendekiawan muslim, ya, Dr. Muhammad Qutb, ya, beliau pernah menyatakan bahwa makna ibadah itu adalah al-ibadah hiya ta'atillah wa khudu'an lahu wal tizamu ma syara'ahu minad din. Jadi ibadah itu adalah taat kepada Allah, tunduk kepadanya, dan terikat dengan aturan-aturan yang telah disyariatkannya. Ya. Lalu bagaimana kita memahami cakupan daripada syariat Islam ini sehingga kita betul-betul bisa, ya, beribadah kepada Allah sebagai Abdullah, sebagai Khalifatullah. Nah, saya membagi ada di situ 3 dimensi. Dimensi yang pertama, ya, cakupan syariat Islam itu adalah dalam persoalan hubungan manusia dengan Allah. Hablum minallah. Bagaimana hubungan manusia dengan Sang Pencipta? Dalam hal ini adalah dalam persoalan akidah, aqaid, ya, atau dalam persoalan ibadah. Nah, sekarang kita syarat menjadi seorang muslim harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kira-kira siapa yang bikin itu 2 kalimat syahadat, Ibu? Apakah Muhammad? Apakah manusia? Apakah Allah? Alam, ya, itu bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh Rasulullah SAW, bukan manusia yang buat. Ya, kita menyatakan 2 kalimat syahadat itu memang sesuatu yang sudah Allah buat sedemikian rupa sebagai syarat untuk kita bisa menjadi seorang muslim. Nah, itu. Kemudian juga dalam persoalan ibadah, kita tadi alhamdulillah sudah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kira-kira yang buat ini syariat salat subuh berjamaah, apakah Rasulullah atau manusia atau Allah? Allah yang buat. Rasul cuma menjalankan, menerima wahyu dan menjalankan. Itu. Jadi salat subuh itu 2 rakaat, ya kan? Ada yang kunut, tadi kita kunut, ada yang tidak kunut, itu kan persoalan khilafiyahnya di situ. Tapi salat subuhnya yang menjadi pokok itu sudah ada ditentukan oleh Allah, ya, 2 rakaat. Nah, lantas bagaimana kalau kita melaksanakan salat subuh 4 rakaat? Kira-kira bisa tidak? Ya bisa, tapi persoalannya benar atau tidak, kan begitu. Saking semangatnya Pak Imam, ayo jamaah sekalian, kita salat subuh 8 rakaat. Luar biasa, untuk menambah pahala kita. Ya memang banyak, tapi tidak sesuai, gitu kan? Itu dibilang Pak bid'ah. Bid'ah itu menambah-nambah dalam persoalan agama, persoalan ibadah, begitu. Nah, kita berhaji, kita berumrah, kita berzakat, dan seterusnya dalam hubungannya terkait dengan ibadah, ini bukan Nabi SAW yang tentukan, tapi memang itu melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan Allah, dimensi hubungan manusia dengan Tuhan, ya, itu Islam sudah mengaturnya sedemikian rupa, ya, sehingga manusia tidak boleh kemudian dia merubah-rubahnya, ya, begitu. Dimensi yang kedua, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, ya, misalnya dalam persoalan makanan. Islam telah mengatur, Pak, apa makanan yang boleh kita makan, apa minuman, apa makanan yang tidak boleh kita makan, ya. Islam menghalalkan banyak makanan, ya, tapi Islam juga mengkhususkan ada makanan-makanan yang memang diharamkan untuk kita konsumsi. Cuma persoalannya itu manusia, Pak, dari 10 sesuatu yang dihalalkan
ada satu yang diharamkan, kadang-kadang mau coba-coba yang diharamkan. Itu manusia begitu kadang-kadang sifatnya, ya. Lebih banyak yang dihalalkan, dia lebih cenderung kepada yang diharamkan. Islam sudah mengatur itu, ya. Ya, sapi konro, ya, halal kan begitu, Pak. Kambing guling halal, ya. Ayam bakar halal. Tapi kalau sudah masuk babi guling, ya, itu tidak boleh kita konsumsi. Karena sudah jelas Allah menyatakan begitu. Nah, kemudian minuman, mana minuman yang Allah telah halalkan, mana minuman yang Allah telah haramkan, itu jelas. Cuma kadang-kadang kita ini manusia, ya, ingin mencoba-coba minuman yang diharamkan. Ini kan sekarang begini, Pak, ya. Kalau menurut almarhum Pak Kisman MZ itu, bahwa sekarang itu sudah banyak minuman yang yang dia madu tapi racun tapi mereknya madu, ya. Minuman keras itu dijajakan, itu kan dikasih merek-merek yang luar biasa kan. Merek-mereknya itu nama-namanya keren-keren kan, begitu. Keren-keren nama-namanya, ya. Nah, kadang-kadang kita tergoda untuk mencobanya, padahal itu betul-betul diharamkan, ya. Nah, pakaian, ya, yang kita kenakan ini, Islam sudah mengaturnya bagaimana batasan auratnya laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan tertutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya, ya. Kalau laki-laki dari pusar sampai lutut, kan begitu. Jadi kira-kira, Pak, ya, kalau saya sholat menggunakan kain yang menutupi lutut dan menutupi perut, sah atau tidak? Sah kan? Tapi kira-kira sopan atau tidak? Kan bisa saja ini Masjid Agren Rahmani ini imamnya pakai begitu. Kemudian jamaahnya juga begitu. Ya sah secara hukum Islam. Tapi kadang-kadang memang dalam Islam ada namanya adab, ya, ada adab, ya. Nah, yang khawatir kalau ada jamaah dari luar masuk ke sini dengan begitu modelnya, dia bilang, aliran dari mana ini? Pasti dia akan kaget, ya. Nah, Islam sudah mengatur bagaimana batasan-batasan itu. Demikian juga dalam persoalan-persoalan akhlak, misalnya dalam persoalan kita bagaimana masuk ke dalam WC, keluar dari WC, ya, itu seperti itu. Mau tidur, ya, itu semua ada aturan-aturannya berkaitan dengan diri kita sendiri. Next, Dok. Nah, kemudian dimensi yang ketiga. Nah, hubungan manusia dengan manusia yang lain. Inilah yang kita sebut dengan aspek muamalah, hablum minan nas. Dan inilah sebenarnya aspek yang paling luas. Bagaimana hubungan Islam mengatur sistem pemerintahannya, Islam mengatur ekonominya, Islam mengatur sosialnya, bagaimana Islam mengatur pidananya, politik pendidikannya, politik luar negerinya, dan yang lain-lainnya. Islam mengatur, ya. Makanya dengan konsep seperti inilah, maka kemudian, ya, Islam itu menjadi agama yang betul-betul sempurna. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Artinya kafah itu, ya, masuk ke dalam Islam dan seluruh syariat-syariatnya secara keseluruhan. Dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, itu. Okay, next, Dok. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya. Nah, ini kan kita tadi diperintahkan berislam secara kafah. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 85. Ya, ini potongan ayat, ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab wa ma Allahu bighafirin amma ta'malun. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab? Ini maksudnya ayat ini turun berkaitan dengan kitab Taurat yang dimaksud, tapi sebenarnya sifatnya umum.
ya, apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab, ya, isinya, dan ingkar kepada sebagian yang lain? Kenapa Allah berkata begini? Ini kalimat retorik, pertanyaan. Kenapa? Karena ada itu orang, ya, yang dia menjalankan aturan agama, yang suka-suka saja yang dia jalankan, yang tidak nak suka nak tinggalkan. Begitu. Ada yang begitu kira-kira, Pak? Banyak atau sedikit? Ada yang begitu, ya. Aturan agama, kalau sholat ambil, ya, tutup aurat tinggal, yang gitu. Zakat ambil, kalau tadi sistem sosial tinggalkan. Ada yang begitu. Allah menyatakan, apakah kamu beriman kepada sebagian isi Al-Quran, isi kitab itu, dan ingkar kepada sebagian yang lain? Kalau kamu betul-betul melakukan itu, kata Allah, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Dan tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Kenistaan, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mengambil sebagian isi ajaran Islam dan menolak sebagian yang lain, maka Allah menyatakan kita akan nista hidup di dunia ini. Ya, mungkin kita ini banyak masalah, Pak, dalam diri kita, dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita. Kenapa? Karena kita mengambil sebagian ajaran Islam dan kita menolak sebagian yang lain. Wajar kalau kita kemudian dinistakan. Maaf tabe, bagaimana sekarang, ya, saudara-saudara kita di belahan dunia yang lain dinistakan. Kenapa? Karena mungkin kita menolak sebagian ayat yang lain. Apa itu? Kita tidak bersatu. Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kan begitu. Tapi kita, ya, sukanya bersekat-sekat, terpisah-pisah. Akhirnya, ya, kita kemudian bisa dizalimi oleh umat yang lain. Nah, ini. Jadi kenistaan yang kita dapatkan dalam hidup ini, persoalan-persoalan besar yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, bisa jadi karena kita mengambil sebagian isi Al-Quran dan kita menolak sebagian yang lain. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab, dan dikembalikan di hari kiamat nanti mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Oke, next, Dok. Ini cemburu-buru ini. Jam 6, ya. Sampai jam 7, ya, Dok, ya. Ya. 6:30, ya. Baik. Baik. Nah, pertanyaannya, apakah dimensi-dimensi tadi itu sudah diamalkan seluruhnya? Ya. Dimensi yang pertama sudah diamalkan oleh umat Islam, walaupun sebagian besar masih meninggalkan. Kita tabe, ya. Taruhlah kita ini sholat subuh berjamaah. Kira-kira di luar sana yang tidak sholat subuh lebih besar atau lebih sedikit? Dari mana kita tahu, Pak? Itu pertanyaannya. Ya, yang saya dapatkan ada itu, saya lupa, ya. Itu ada data yang menyatakan bahwa pada tahun 90-an umat Islam itu yang sholat itu sekitar 15%. Itu kalau bicara data, ya. Ya, kalau kita kan data faktanya sebenarnya bagaimana? Ya, itu kalau datanya begitu. Tahun 2000-an ke atas itu sudah mulai ada peningkatan sekitar 30%. Saya tahu kalau sekarang. Ya. Kalau hari Jumat, Pak, kalau hari Jumat, ya, orang sholat Jumat, tapi masih banyak juga orang di luar itu. Kalau kita bicara mayoritas Muslim, ini kan mayoritas Muslim itu. Ya. Kita masih berlalu lalang apa segala macam. Kita tidak meninggalkan pekerjaan kita untuk melakukan ibadah. Ini yang terjadi. Nah, itu dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua sudah diamalkan oleh umat Islam, walau sebagian besar masih meninggalkan. Ya, taruhlah misalnya dalam persoalan jilbab, ya. Dalam persoalan jilbab kan, alhamdulillah kita lihat sekarang luar biasa. Ibu-ibu majelis ta'lim sekarang luar biasa busananya, ya. Sudah mulai, ya, tertutup auratnya dengan sempurna, ya. Meskipun masih ada sebagian besar di luar sana yang tidak menutup aurat. Demikian juga namanya bapak-bapak kan sudah alhamdulillah,
Jadi kita sudah menggunakan busana yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi busana yang sesuai syariat Islam itu, ya ada kan kita bilang ini busana muslim ya. Busana muslim ini bagaimana sebenarnya? Busana muslim sebenarnya adalah busana yang menutupi aurat. Biar Tommy kita pakai baju koko di atas, tapi tidak pakai celana di bawah, itu bukan busana muslim namanya, Pak. Ya, itu namanya, ya, ingat atasan, lupa bawahan. Jadi begitu. Kita pakai celana, ya, tapi kita tidak pakai baju, ya, kelihatan semua aurat, ya. Ibu-ibu misalnya kan banyak begitu. Ada itu orang yang ingat bawahan, lupa atasan, gitu. Ini yang terjadi. Nah, kemudian dimensi yang ketiga, ya. Nah, dimensi yang ketiga ini tidak dapat diamalkan oleh umat Islam. Bukan karena tidak mau mengamalkan. Kenapa? Karena ya memang itu bukan urusan pribadi, bukan urusan masyarakat, tapi ini berkaitan, ya, oke. Saya sebelum ke sana, saya contohkan ayat ini misalnya. Oke, next dok. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu. Ini kan sudah mau Ramadan ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini ayat ini jelas ya, jelas. Nah, kalau bulan Ramadan kita menggunakan ayat ini, bahkan ya kalau di awal-awal biasanya itu terus kita bahas kutiba ya, sampai-sampai ada ustaz yang digelari ini ustaz kutiba ini ya, karena itu yang dibahas terusnya. Nah, sekarang kita pindah ke ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas, hukuman qisas berkaitan dengan orang-orang yang dibunuh. Apa itu hukuman qisas? Hukuman yang setimpal. Ya. Jadi kalau ada orang tabe yang membunuh, maka hukumannya itu dibunuh dalam Islam. Tergantung nanti alasannya dia membunuh atau kenapa, kan? Apakah dia sengaja atau tidak? Nah, atau kalau misalnya dia diampunkan, dia tidak dihukum, misalnya kan nanti keluarganya itu komplain atau tidak. Kalau keluarganya kemudian mengampunkan, tidak langsung bebas, tapi nanti ada istilahnya diat, gitu, diat, membayar denda. Kalau tidak salah dendanya itu 100 ekor unta, ya, 40 ekor diantaranya yang bunting. Ini begitu berharganya nyawa dalam Islam. Cuma pertanyaannya, apakah hukum ini berlaku atau tidak? Redaksinya sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, kan gitu. Di bawah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Bedanya objeknya itu yang pertama as-siyam, yang kedua qisas. Kan begitu. Kita menjalankan yang pertama, tapi yang kedua, pertanyaannya, apa kita sudah jalankan? Baik, next. Nah, pengamalan dimensi 3 ini memang memerlukan sebuah negara. Artinya pemerintah sebenarnya tugasnya, ya, bukan tugasnya kita individu, ya. Mereka-mereka yang memegang jabatan kedudukan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu, ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kalian yang mengatur kalian. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ya, pertama Allah mengatakan atiullaha wa atiur rasul, tapi ketika ulil amri minkum, bukan wa ati'u ulil amri. Itu artinya apa? Ulil amri ini harus mengikuti ketaatannya kepada Allah. Harus ulil amri yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Gitu. Bagaimana kalau ada ulil amrinya dia memerintahkan kemaksiatan? Maka dalam Islam jelas, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Sang Pencipta.
Nah, itu jelas. Nah, jadi tidak mungkin Allah menyeru untuk ulil amri ini kalau tidak ada wujudnya. Dan wujudnya ya pemerintah harus menjalankan itu, ya. Kalau betul-betul ya dia mau taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kemudian fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haqq. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Ya, manusia itu ada dua. Apakah dia melaksanakan wahyu atau melaksanakan nafsu? Itu saya sebenarnya. Wahyu dilaksanakan atau nafsu yang dilaksanakan. Makanya dalam surah An-Najm jelas ya. Ya, wa ma yantiqu anil hawa. Dan tidaklah kami wahyukan kepada Muhammad itu dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Tapi dia adalah wahyu. Artinya memang wahyu itu beda dengan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu kecenderungannya berbuat maksiat, kalau wahyu kecenderungannya berbuat taat. Nah, kita diperintahkan tabe untuk memutuskan perkara sesuai dengan wahyu. Kenapa? Karena di situ ada ketaatan kepada Allah. Kalau nafsu akan bermaksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Baik. Bagaimana jika negaranya tidak mau mengamalkan? Maka tabe yang terakhir akan muncul dosa investasi. Wah, apa ini dosa investasi ya? Dari mana lagi dosa investasi? Makhluk apa itu dosa investasi? Dan apakah dosa investasi itu? Insyaallah mudah-mudahan di pertemuan berikutnya. Ya, kalau saya masih dipanggil diundang, insyaallah saya akan bahas. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ya. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah, tujuan daripada penciptaan manusia adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau mau dilanjutkan dengan diskusi silakan ya. Insyaallah mudah-mudahan saya bisa menjawab setiap pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ya. Saya kembalikan kepada Pak Dokter ya, MC ya.